orang binaraga di luar sana yang badannya jelek itu pakai roid tapi nggak ngaku. Oke, lu pakai nggak? Aku roid, lu kok pakai roid? Peptide juga saya masukin om, semuanya om. Semua ini aku masukin. Mau lihat cara aku bikin masukin peptide nih? Kalau aku di cancel masyarakat gara-gara ini enggak, friend. Aku hanya ingin jujur. Steroid bukan sekedar suplemen buat pembesar otot. Ia adalah bentuk manipulasi biologis di mana tubuh manusia yang seharusnya beradaptasi secara alami dipaksa tumbuh lebih cepat dari batas aman yang pernah dirancang alam. Steroid bekerja dengan meniru hormon testosteron alami, menipu sistem tubuh supaya percaya semuanya baik-baik saja. Padahal di balik itu, sistem alami tubuh mulai dimatikan perlahan. Tapi di saat yang sama, tubuh mulai belajar satu hal berbahaya, bahwa ia tidak perlu lagi memproduksi hormonnya sendiri. Dan ketika semuanya dihentikan, tubuh tidak selalu bisa kembali seperti semula. Pertanyaannya bukan lagi soal steroid bikin badan gede atau enggak, tapi pertanyaannya adalah berapa harga yang harus lo bayar untuk badan yang cuma kelihatan sempurna dari luar. Bersama Manusia Barbel, mari kita memahami lebih dalam tentang steroid. Disclaimer dulu ya, nggak menyarankan orang pakai karena all of this are still on some of this are still on research. Belum FDA ya. Saya nggak ngajak orang pakai. Ada resiko kalau Anda ini resiko Anda sendiri loh. Betul. Resikonya resiko Anda sendiri. Karena kalau Anda tidak tahu hitung-hitungannya, tidak tahu caranya, tidak tahu, sangat berbahaya. Dan kalau Anda pakai begini terus makan Anda nggak Anda jaga, orang pakai beginian, makannya harus lebih parah lagi jaganya. Jangan mikir pakai beginian, oh makan gue bisa bebas, enggak. Lu pakai beginian, makan lu berantakan, hancur hidup lu. Benar. Hal pertama yang perlu diluruskan adalah steroid bukan suplemen. Banyak orang yang masih mencampurkan antara suplemen dengan steroid. Padahal bedanya sangat amat jauh. Suplemen seperti whey protein, kreatin, BCAA, dan pre-workout masuk dalam kategori tambahan makanan. Sedangkan steroid adalah hormon buatan yang meniru hormon testosteron alami manusia. Steroid masuk dengan satu tujuan utama, mempercepat semua proses secara paksa. Masalahnya, tubuh manusia bukan mesin. Semua sistem punya batas adaptasi. Dan inilah beberapa efek utama ketika seseorang menggunakan steroid. Yang pertama, recovery super cepat. Seperti yang udah gue jelasin sebelumnya, kenaikan massa otot dan kekuatan bukan terjadi saat latihan, tapi justru saat tubuh beristirahat dan memulihkan diri. Semakin cepat dan efektif recovery lo, semakin cepat pula massa otot bertambah. Pada orang natural, proses pemulihan total biasanya butuh 3-4 hari. Sementara pada pengguna steroid, waktu itu bisa dipangkas menjadi 1-2 hari aja. Kelihatannya seperti keuntungan besar, dan memang di atas kertas itu terdengar luar biasa. Efek kedua, kekuatan meningkat secara drastis. Karena pembentukan otot terjadi lebih cepat, secara logika, kekuatan pun ikut naik dengan sangat cepat dibandingkan orang yang berlatih secara natural. Efek ketiga, progres yang sangat cepat. Hasil yang biasanya dicapai orang natural dalam hitungan tahun, bisa didapatkan pengguna steroid dalam hitungan bulan. Dan inilah bagian yang paling menggoda. Progres cepat, perubahan visual drastis, hasil instan yang terlihat nyata. Tapi justru disinilah jebakan terbesar berada. Karena ketika sesuatu datang terlalu cepat, seringkali ada konsekuensi besar yang baru terasa jauh di belakang. Steroid juga meningkatkan laju metabolisme tubuh. Itulah kenapa banyak penggunanya terlihat lebih kering, lebih vaskular, dan memiliki body fat yang sangat rendah. Secara visual, hasilnya memang terlihat sempurna. Tapi ada satu hal penting yang sering disembunyikan. Genetik tetap memegang peran terbesar. Steroid bukan cheat code yang otomatis bikin semua orang jadi Ronnie Coleman. Kalau genetik lo biasa aja, hasilnya akan tetap biasa juga. Hanya saja datang lebih cepat. Inilah bagian yang paling sering dilewati. Beberapa efek umum yang sering terjadi adalah jerawat parah di wajah dan punggung, kerontokan rambut atau kebotakan, pertumbuhan rambut berlebih di area tubuh tertentu. Pada pria, penggunaan steroid dapat menyebabkan gino atau pembesaran jaringan dada, pengecilan testis, dan penurunan drastis produksi hormon testosteron. Serta pada wanita, efeknya bisa berupa perubahan suara menjadi lebih berat, gangguan atau berhentinya siklus menstruasi, serta perubahan bentuk tubuh yang bersifat permanen. Efek steroid tidak selalu muncul sekarang. Banyak dampak yang baru terasa setelah 10 hingga 20 tahun kemudian. Resiko yang tercatat meliputi kerusakan hati, gangguan fungsi ginjal, penyakit jantung, stroke, hingga penyakit kanker. Banyak binaragawan meninggal di usia muda, bahkan sebelum 50 tahun. Dan satu hal yang harus diingat, steroid tidak pernah benar-benar aman dalam dosis berapapun. Steroid juga berdampak pada kondisi mental. Emosi jadi mudah meledak, depresi bisa semakin dalam, dan tingkat kecemasan akan meningkat. Lalu pertanyaannya menjadi sederhana, apakah badan besar sepadan dengan kesehatan jangka panjang?
Tujuan gym seharusnya bukan sekedar tampil dengan otot besar, tapi menjadi lebih sehat, kuat, dan berumur panjang. Steroid memang bisa memberi hasil yang cepat, tapi selalu ada harga yang harus dibayarkan.